Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan menjelaskan panduan penyusunan, analisis jabatan, dan analisis beban kerja. Dasar hukum penyusunan analisis jabatan dan analisis beban kerja adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Pada pasal 56 dan pasal 94 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 berbunyi bahwa setiap instansi pemerintah wajib menyusun kebutuhan, jumlah dan jenis jabatan PNS dan P3K berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja. Masih terdapat banyak permasalahan yang berkaitan dengan profesionalisme ASN. Oleh karena itu, penting untuk dilakukan penataan SDM aparatur. Analisis jabatan dan analisis beban kerja merupakan salah satu dari proses penyusunan kebutuhan. Analisis jabatan adalah serangkaian proses pengumpulan, pencatatan, pengolahan, dan penyusunan data jabatan menjadi informasi jabatan bagi kepentingan program kelembagaan, ketatalaksanaan, dan perencanaan diklat. Berdasarkan Permenpan RB Nomor 1 Tahun 2020 dan Peraturan BKN Nomor 9 Tahun 2022, terdapat 17 butir informasi jabatan. Sebagai contoh, kita telah menyusun analisis jabatan dan analisis beban kerja untuk jabatan analis jabatan. Yang pertama, nama jabatan. Untuk jabatan pelaksana, kita bisa berpedoman pada Permenpan 41 Tahun 2018 tentang nomenklatur jabatan pelaksana bagi pegawai negeri sipil di lingkungan instansi pemerintah. Untuk kode jabatan ini adalah kode jabatan yang merepresentasikan suatu jabatan untuk mempermudah proses inventarisasi jabatan. Sementara ini bisa kita kosongkan. Kemudian unit kerja. Unit kerja ini bisa kita isikan dengan nama unit kerja di mana jabatan analis jabatan tersebut berada, yaitu Sekretariat Daerah. Yang dimaksud JPT utama adalah Kepala Lembaga Pemerintahan Non-Kementerian. Untuk JPT Madya meliputi Sekretaris Jenderal Kementerian, Sekretaris Kementerian, dan seterusnya. Untuk JPT Pratama meliputi Kepala Biro, Sekretaris Daerah Kabupaten atau Kota, Kepala Dinas, Kepala Badan, dan seterusnya. Sesuai dengan unit kerja ini, maka JPT Pratama adalah Asisten Administrasi Umum. Administrator setingkat dengan eselon 3. Di sini kita isikan dengan Kepala Bagian Organisasi. Pengawas setingkat eselon 4. Pelaksana kita isikan dengan analis jabatan. Sedangkan untuk poin jabatan fungsional hanya diisikan apabila analisis tersebut dilakukan pada jabatan yang termasuk sebagai jabatan fungsional. Secara ringkas bisa kita ketahui bahwa jabatan analis jabatan merupakan staf dari Kepala Bagian Organisasi yang berada di bawah Asisten Administrasi Umum. Penjabaran ikhtisar jabatan ini bisa kita ambil juga dalam Permenpan Nomor 41 Tahun 2018. Kita bisa mengutipnya dari yang tercantum pada kolom tugas jabatan ini. Yang kelima, kualifikasi jabatan. Poin pendidikan formal ini kita ambil dalam Permenpan Nomor 41 Tahun 2018 di kolom pendidikan. Sedangkan untuk pendidikan dan pelatihan, kita isikan pendidikan dan pelatihan yang kita sarankan untuk jabatan yang sedang kita analisis. Dan yang terakhir, pengalaman kerja, bisa kita isikan dengan pengalaman kerja yang dipersyaratkan. Selanjutnya, tabel tugas pokok. Uraian tugas diisi sesuai dengan penjabaran ikhtisar jabatan yang sudah kita tuliskan sebelumnya. Jumlah hasil adalah jumlah dari hasil kerja kita selama 1 tahun per uraian tugas.
Waktu penyelesaian yaitu waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan setiap uraian tugas dalam satuan jam. Waktu efektif ialah jumlah hasil dikali waktu penyelesaian. Kebutuhan pegawai ini adalah penghitungan dari waktu efektif dibagi dengan waktu efektif selama 1 tahun, yaitu 1250 jam. Lakukan proses ini secara berulang pada setiap uraian tugas, kemudian jumlahkan dan diperoleh hasil yang nantinya bisa dibulatkan sebagai jumlah kebutuhan pegawai. Karena di atas ada 6 uraian tugas, maka hasil kerja juga berjumlah 6. Hasil kerja ini dapat berupa benda atau jasa maupun informasi. Perangkat kerja yaitu alat kerja yang digunakan pemegang jabatan dalam memproses bahan kerja menjadi hasil kerja. Bisa berupa SOP, peraturan, maupun alat kerja lain yang tidak termasuk mesin perkakas tangan dan perlengkapan. Tanggung jawab yaitu tuntutan jabatan terhadap kesanggupan pegawai untuk menyelesaikan pekerjaan atau masing-masing uraian tugas. Sedangkan wewenang adalah hak yang dimiliki pegawai untuk mengambil keputusan atau tindakan dalam menyelesaikan pekerjaan atau masing-masing uraian tugas. Korelasi jabatan yaitu hubungan kerja antara jabatan yang sedang kita analisis dengan jabatan lain sesuai dengan pelaksanaan tugas jabatan, baik itu hubungan timbal balik searah, vertikal, horizontal, maupun diagonal. Kondisi lingkungan kerja yaitu keadaan tempat di mana jabatan melaksanakan tugas. Risiko bahaya itu ialah potensi kejadian atau keadaan yang dapat membahayakan keselamatan atau kesehatan fisik maupun kejiwaan pegawai dalam melaksanakan tugas. Kemudian untuk syarat jabatan, masing-masing diisi dengan uraian yang mewakili jabatan sesuai dengan Permenpan RB nomor 1 tahun 2020. Prestasi kerja yang diharapkan adalah bernilai baik atau sangat baik sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dan yang terakhir, kelas jabatan. Yang dimaksud ialah tingkat pangkat jabatan sesuai dengan bobot jabatan dan tanggung jawab yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. Untuk jabatan fungsional, informasi jabatan dapat merujuk pada ketentuan yang telah tertulis dalam peraturan masing-masing. Contohnya, untuk analisis sumber daya manusia aparatur, merujuk pada Permenpan RB nomor 37 tahun 2020. Untuk jabatan struktural, informasi jabatan dapat merujuk pada tugas dan fungsi yang terdapat pada peraturan bupati terkait struktur organisasi dan tata kerja masing-masing. Sebagai contoh, untuk kepala bagian organisasi merujuk pada peraturan Bupati Kendal nomor 86 tahun 2020. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kekeliruan. Terima kasih untuk perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.